Oke, kembali lagi di Ngalcio. Channel apa Bung Romsi? UMKM. Channel sepak bola milik masyarakat luas. Betul. Kita kali ini mau membahas pemain-pemain yang mungkin mencuri perhatian ya. Betul. Masih muda ya. Masih Udah muda. lah. Sebenarnya kita mau bikin reaction, cuma kan karena takut masalah copyright, jadi kita ambil garis besarnya aja lah ya, atribut-atributnya, Iya. segala macam, kelebihan, kekurangan gitu. Ya, mungkin teman-teman nanti bisa cari sendiri skill-skill di YouTube-nya pasti banyak. Ya Iya. betul. Dan jangan lupa juga nanti di akhir video mau ada giveaway, jadi jangan di skip. Ya. Ah, itu minyak goreng. Iya. Ya, nama pertama yang akan kita bahas adalah nama belakangnya sih Familiar sekali. familiar sekali. Nama depannya juga familiar. Familiar. Ini gabungan dua nama besar, Andrea Cambiaso. Sama-sama pemain tengah lagi kan. Bener. Nama yang ininya Esteban sama satu Pirlo. Berarti dia harusnya ada apa? Dia punya determinasi, dan dia Sama. punya ini visi yang bagus. Visi yang bagus. Nah, ini dia menarik. Beban di nama dong. Makanya. Padahal kelebihannya bukan itu. Dia posisinya Bek kiri apa? ya. Bek kiri. Bek kiri umur masih 22 tahun ya, 2 Mas. tahun ya. Back kiri atau back apa? Wing. Ya, wingback lah ya. Wingback. Oh. Ini punya banyak kelebihan sih sebenarnya. Pasti. Ya. Ya, kelebihan-kelebihannya sebenarnya kalau kita lihat pemain tipikal kayak gini nih sekarang memang lagi banyak gitu ya. Ini banyak. Tapi nggak semuanya bagus gitu maksud gua, kayak kalau teman-teman juga pada nonton IPL atau Bundesliga gitu lah yang mainnya otot Fisik, lah, ya. fisik gitu lah. Nah, mereka ini hampir rata ya kayaknya di seluruh Iya, dunia ada. lah pemain tuh pasti sekarang nih kayaknya lagi pada kiblatnya tuh kayak gitu tuh main itu yang fisik ya Mas, ya, speed dan apa ya, balance ya sebenarnya sih itu yang diperluin. Nah, Andrea Cambiaso ini punya atribut-atribut itu kalau menurut kita gitu. Iya, iya. Lanjut Mas. Ya kan kalau dilihat dari gaya main kan dia juga modern sih ya. Nggak apa namanya, nggak yang kayak klasik fullback gitu yang udah Iya. mainnya di kiri aja gitu, terus paling maju sampai apa namanya, sampai touchline, crossing gitu kan. Ini nggak, dia bisa masuk ke dalam gitu, masuk. Ya contoh back kiri klasik siapa sih, kayak apa ya, gua kebayangnya kayak Odo. Odo atau bek kanan kan, kalau atau kayak Carlos kurang Iya, klasik apa tuh? Ricardo Rodriguez dah, itu kan klasik juga tuh. Ya. Kalau nggak, pokoknya lurus aja gitu kan. Kalau ini dia bisa Sebelok. Sebelok lah. bisa belok cepet beloknya. Dan kelebihan lainnya itu dia beberapa kali di Genoa musim lalu itu dia bisa jadi inverted wingback. Wah, tuh bahasa itu udah Iya. makin ribet. Main di kanan. Main di kanan, tapi dia maju terus. Kalau nggak dia cutting ke tengah, ya dia tetap di pinggir ya, di edge gitu ya, di sudut penalti tuh, di sudutnya tuh. Nah, dari situ dia ngelepas crossing pakai kaki dalam, kaki kiri gitu. Jadi bola itu curve gitu. Nah, itu kan biasanya bola itu akan nyampe ke pemain yang ada di sayap kiri atau striker dan sebagainya. Nah, itu kan bisa bahaya tuh. Terbukti golnya dia tuh ada yang kayak gitu. Saya ingat gol lawan Napoli kalau nggak salah. Atau kalau nggak ya cutback dari ujung lapangan, dia umpan lebih ke dalam. Ya itu juga lebih efektif sih zaman sekarang. Iya. Jarang soalnya back kiri yang mainnya yang ala ini ya, early cross gitu, kayak crossingnya tuh dari apa namanya, sedikit dari luar kotak penalti. Tarik gitu ya. Iya. Dorong gitu lah maksudnya. Terus disundul sama strikernya, kayaknya agak jarang sih Jarang. style kayak gitu sekarang. Udah jarang strikernya juga udah jarang yang bisa nerima kayak gitu. Mereka kebanyakan rata-rata strikernya itu juga mirip-mirip kayak gini, ngerti nggak? Ya, bisa fit, main. fisik gitu loh kayak. Sebenarnya sih kalau sepak bola modern buat gaya main tuh lebih fleksibel ya, lebih nggak cuman rigid di posisinya aja. Betul. Iya. Bahkan dalam beberapa situasi dia bisa ditaruh di kanan, ya kan? Ya, Betul, emang makanya inverted tadi. Oke, dan ini pastinya banyak klub-klub yang lebih besar yang minat ya. iya, dan kabarnya sih udah mau dideketin sama Juve. Iya, kalau lihat di YouTube semuanya udah welcome to Juve kan, semua pemain muda gitu kan. Mungkin bisa ke Juve sih, karena dia buat jangka panjang, buat ngegantiin si Alexandre, emang cocok aja sih. Benar. Genoa ini degradasi ya? Degradasi. Wah iya, ini sayang banget nih kayaknya, harus Kalau memang main di kayaknya Serie A bakal sayang lah. Saya. sayang banget, makanya kayaknya apa namanya, memang harus pindah ke klub-klub. Ya kalau misalkan Juve dia nggak mau gitu ya, maksudnya klub-klub yang cocok sama dia tuh siapa aja Mas, kira-kira Mas menurut selain Juve gitu? Verona. Iya, klub yang main 3 back cocok sih.
pasti kan karena Genoa mainnya 3 back ya. Ya benar Verona. Inter bahkan gua rasa cocok. Cuman ya gua nggak tahu kalau misalnya main di klub segede Inter, terus dia apakah dia jadi pemain inti atau enggak? Ya paling ya itu sih pertanyaannya. Cuman kalau di klub papan tengah ya setuju sih, kayak Verona cocok. Terus kayak klub kayak Udinese juga yang mainnya fisikal juga cocok gua rasa. Terus Cambiaso ini juga tipikal pemain yang menurut gua kalau di Italia itu nggak terlalu banyak saingan lah gitu. Paling Di Marco sih yang mirip-mirip, mirip-mirip sama dia, Di Marco gitu. Kalau enggak ya siapa lagi bek kiri itu, kalau Italia kan sekarang bek kiri utamanya kan Spinazzola ya, atau si Emerson Palmieri yang sebetulnya juga jarang main gitu. Nah ini sebenarnya kesempatan buat Cambiaso nih, itu buat kayak menyodok lah gitu. Siapa tahu dia bisa jadi bek kiri andalan baru Italia gitu. Ya, dan statistiknya sebenarnya cukup lumayan bagus lah ya si Cambiaso nih. Dari tadi gue sambil nyari sorry. Ya, jadi dia asisnya 4 musim ini ya, tapi mainnya tuh cukup rutin ya, 26 kali 21 sebagai starter. Lumayan andalan. Memang kita nggak bisa ngandelin dia untuk ngasih asis terus, ngasih gol terus ya, enggak. Tapi kalau pemain-pemain kayak gini tuh lebih kayak ke karena dia berani nusuk, berani cutting inside, itu biasanya bakal ngebuka ruang. Karena pada saat dia cutting inside pasti organize-nya back lawan tuh bakal berantakan. Itu yang biasanya jadi peluang. Makanya kayak pemain kayak dia, Theo Hernandez, itu ya memang bisa dibilang menurut gue perannya vital banget nih di sepak bola zaman sekarang gitu. Dengan apalagi dia punya dribble yang cukup oke loh. Kuat gitu loh, balance-nya kuat gitu. Jadi menurut gue mantep nih si Cambiaso. Ya, mungkin itu ya. Cambiaso. Ini selanjutnya ada ini juga punya background yang cukup unik ya, karena dia pengungsi kan. Iya, dari Guinea. Ya. Ada Mustafa Cisse dari Atalanta, ini masih muda banget, masih 18 tahun. Nah ini the real wonderkid kayaknya, walaupun memang bukan dari dia ambil nasionalis Italia nggak sih, nggak ya? Belum bisa ini juga ya, belum milih lah intinya. Ini juga termasuk yang modern ya, yang striker yang mau turun. Nah justru ini unik sendiri kalau menurut gua. Striker zaman sekarang tuh jarang yang mau turun, ini mundurnya sampai benar-benar mundur loh. Karena tadi kita lihat beberapa reviewnya di YouTube, dia sampai posisi back gitu loh. Dia ngebawa ngerebut bola di situ dari posisi pivot lah, dari DM itu ngerebut, terus dia cukup tenang juga untuk ngebawa lagi ke belakang, nunggu pressing dari lawannya itu mereda. Nah pas itu dia baru tuh ngelihat masih umpan pendek, dukung postur yang kokoh juga. Tuh. Kayaknya lumayan sih menurut gua. Lumayan. Tinggal tambah bobotnya lagi, udah gahar ya. Jadi kayak Zapata mungkin. Ya menurut paling mirip sih emang senior ya dia. Zapata ya. Ivan Zapata, dari gaya mainnya yang paling mirip ke arah sana. Cuman dari finishingnya masih bisa dikembangin lagi mungkin. Ya, tendangannya masih suka ngasal. Maksudnya ngasal tuh kayak pada saat dia tersudut gitu ya, gue tendang aja lah gitu. Padahal kalau lu main di level Serie A kayak gitu-gitu tuh harus lebih, mau buang bola aja itu harus mikir gitu loh sebenarnya. Cuman menurut gue itu istilahnya pengalaman ya Mas bicara. Iya, pengalaman. Jam terbang sih ini. Nah, statistiknya musim lalu dia sempat main berapa kali untuk Atalanta. Itu 3 kali main, ciptain 1 gol. Lumayan kok. Dan itu kayak pemecah kebuntuan banget tuh. Waktu itu. Bolonya bener. Cocoknya kemana Mas? Cocok. Ya sekarang sih mendingan stay di Atalanta dulu, belajar sama si Zapata gitu ya. Tapi ntar buat kedepannya gue rasa di tim-tim papan tengah lain untuk dia cari pengalaman kayak Bolonya, ya bisa jadi kayak si ngikutin jejaknya Musa Barrow kan dari Atalanta juga tuh. Sekarang di Bolonya malah posisinya si Barrow itu lebih jadi winger gitu. Ya ini bisa aja sih, artinya kan dia pas di tim muda main sebagai penyerang tengah, ya ntar kedepannya dia berkembang jadi pemain sayap atau playmaker mungkin bisa juga karena dia punya basic yang lumayan menurut gue sih. Nah sebenarnya pemain kayak gini nih bisa diambil sama banyak klub karena dia dari segi posisi cukup fleksibel ya. Dan melulu jadi nomor 9 gitu. Nah, dan enaknya yaitu untuk pelatih-pelatih yang ngandelin postur tinggi ya, untuk ngandalin second ball macam Pioli sebenarnya itu cocok tuh. Cocok tuh sebenarnya karena buat menangin first ball terus dan dia mau turun ke dalam. Ibra kan karena memang udah faktor usia jadi nggak bisa terlalu sering turun juga sebenarnya. Dan yang makanya Milan kan masih mengandalkan kayak Giroud. Nah tapi ini oke nih. Cuman kan Atalanta gaya mainnya nggak gitu ya. Makanya ini sebenarnya cocok nggak cocok juga kalau gue lihat dia di Atalanta. Cuman nih kita lihat gimana nanti si Gasperini coba kasih sering dia kesempatan main lah.
Itu sih butuh. Kalau misalnya dia memang dia Atalanta masih susah buat dapat tempat utama, mungkin ya kayak tadi Mas Adit bilang, ke Bolonya atau ke klub-klub lain yang papan tengah buat nambah jam terbang mungkin bisa. Mungkin dia bisa dapat kesempatan main banyak gitu loh. Kayak misalkan si Bonazzoli musim lalu ke Salernitana tuh menurut gua tepat tuh. Akhirnya dia kelihatan dia kan main bagus musim kemarin. Nah dia tuh harusnya kayak gitu juga ya, setidaknya loan lah ya, loan ke ya bisa jadi klub-klub promosi sih. Iya karena sekarang Atalanta Luis Muriel dan Zapata tuh kemarin cedera Mas ya, banyak cedera. Iya, banyak cedera. Dan Muriel juga orang mana nganjuk gitu. Cuman Mas Baju Mas itu kayak lagi kurang nggak setajam musim sebelumnya gitu loh. Kalau musim sebelumnya tuh kalau dia main tuh deg-degan dah pokoknya. Kalau musim ini kayaknya ya malah dia kebanyakan inti kan. Dia nggak bagus dia kalau jadi pemain inti. Iya, bagusnya super sub. Super sub dia. Oke, mungkin kita menarik untuk menunggu perkembangan Mustafa Cisse. Selanjutnya ini pemain Lazio, Matteo Cancellieri. Baru pindah ke Lazio. Baru pindah ke namanya gue Lazio. suka banget. Keren namanya. Tadi sempat kita singgung dikit ya. Kayak film Godfather apa ya? Kayak gue pernah. Consigliere. Iya. Yang mirip-mirip namanya. Itu kan si Tom. Bung Rai bilang bukan sih itu Consigliere itu. Enggak, Consigliere itu yang di Godfather tuh yang asisten yang pengacara. Oh iya. Ya, itu masih namanya mirip-mirip lah, keren. Cara bacanya. Masih 20 tahun ya? Ya. 20 tahun. Ini sih sebenarnya di Italia lumayan banyak Mas ya. Iya, banyak tipikal kayak gini. Tipikal kayak gini ada Berardi, ada Politano. Iya, Politano. Chiesa malah enggak Orsolini. Benar. Cuma yang membedakan dia setelah kita nonton tadi, dia punya visi yang cukup bagus. Iya. Penuh penajamnya banyak. Lumayan. Ini sumpah nih dia kalau di tengah Ozil banget udah. Cuman dari kanan ya, tapi lebih apa ya gayanya ya? Flamboyan gitu Mas ya? Iya. Gue ngeliat dengan dribble-dribblenya yang rada badannya tuh kayak kaku gitu dilihatnya ya. Cuman speednya tuh ada gitu loh. Kakinya yang lincah-lincah gitu kan. Terus kaki lincah. Kalau kasih umpan tuh bisa nggak cuma lu mungkin ingat Suso dulu kan. Kalau Suso kan ngarahin bola ke tiang jauh udah defaultnya dia gayanya begitu kebanyakan gitu kan. Nah ini dia bisa kemana-mana, bisa ngasih umpan yang lebih ke tiang dekat ke dalam. Bisa finishing. Ya terus bisa juga dia main di tengah juga gitu. Tapi menurut gue emang kalau dari sisi dari sisi kemampuan emang lebih bagus dia di sayap dulu sih. Nah ntar kalau main di Lazio nih di bawahnya Sarri, kita siapa tahu sih, gue bilang sih ini bisa jadi lompatan karir yang bagus buat dia ya. Cuma nih kayak Kakak tahu kalau gue lihat. Kakak cuman versi di kanan. Kalau Kakak kan di kiri tuh, kan? Sering dari kiri nusukin, kalau dia dari kanan. Ya memang bukannya berarti the next Kakak kagak. Cuman kayak gaya-gaya tuh Kakak kan badannya kayak kaku gitu, tapi tuh gesit gitu. Ya gesit banget sih. Kayak kaku gitu kalau lihat dia main, cuman ya dia kayak gini nih. Cuman bedanya dia yaitu visi umpannya itu yang Ozil gua ngeri dah. Yang kayak pas lawan siapa itu tadi cuplikannya, Bolonya ya itu kalau nggak salah. Yang jadi gol itu asisnya gila itu. Mungkin dia kalau dari visi bisa belajar sama Luis Alberto yang senior di Lazio ya. Tuh. Ya, bisa. Dan ya kalau determinasi bisa contoh SMS segala macam. Dari segi dia sebenarnya bisa jadi pemecah kebuntuan juga, misalnya Immobile dijaga ketat, dia bisa langsung nge-shoot aja gitu. Iya. Karena pemain kayak gini pasti Sarri butuh juga kan. Butuh. Dengan formasi 3 striker gitu di depan. Iya, cuma mungkin dia perlu saingan sama Pedro, Zaccagni, Felipe Anderson. Ya itu sih paling yang bisa jadi dia susah dapat menit bermain, paling hambatannya itu doang. Iya, tapi dengan usia yang masih muda, terus dia klub yang kayak Lazio yang lumayan papan atas juga lah. Iya. Ini buat perkembangannya cukup menarik sih. Dan lumayan. Dia kidal ya, jadi memang cocok banget tuh jadi inverted winger gitu lah ya, dan punya finishing yang oke. Maksudnya akurasi shootnya tuh lumayan loh. Dia long shootnya tuh lumayan, walaupun masih menurutku belum sebagus Malinovskyi ya kalau di Serie A ya, tapi dia udah oke lah ini gue lihat, karena dia model-modelnya ya cutting dari dari kanan turun langsung hajar pakai kaki kiri ya, Robben lah. Cuman ya masih kita lihat perkembangan dengan umur masih segini, gue yakin bakalan jadi sih ini dia. Kita tunggu aja perkembangan. Cancellieri. Nah, sekarang waktunya giveaway. Wah. Apa nih syaratnya nih? Syaratnya gampang, cuma tinggal subscribe Ngalcio, terus dan follow Twitter Info Serie A, sama Instagramnya juga Ngalcio namanya sama, cuman Twitternya Info Serie A beda. Terus caranya nanti gampang, tinggal komen aja di YouTube ini, di video ini, komen bilang nih udah subscribe, nanti kita akan cek, nanti giveaway-nya ya kita random lah ya. Oh iya, komen ini enggak sebutin versi. Nah, sekalian kasih tahu udah subscribe dan
kalian juga sebutin kayak siapa sih pemain yang menurut kalian juga cocok masuk ke players to watch buat musim depan gitu loh. Ya, syaratnya masih muda pemainnya. Pemainnya masih muda di bawah 23 lah ya. Dan main bawah di Serie 23, A main gitu. di Serie A. Itu sih Udah sih paling gitu. Dan nanti giveaway-nya ada apa aja Bang Isan? Apa aja? Ada apaan maksud gua? Ada minyak goreng. Enggak ya? Enggak. Ada pulsa 50.000. Ya, untuk berapa pemenang? Untuk 2 ya? Enggak, jadi 100.000 untuk orang. Iya, gitu maksudnya. 100.000 untuk ya 2 pemenang. Ya, kayak gitu maksudnya. Bener. Ya, ntar pemenangnya akan diumumin kapan nih kira-kira nih? Pastinya setelah video ini tayang. Setelah video ini tayang, tayang, ya dan- tunggu aja update dari medsosnya. Ya, nanti Iya, tunggu update Calcio medsos dan- dari Info Serie A dan Makanya Calcio di Instagram. keuntungan dia follow ya tahu Ya, update. ya Tahu makanya update. makanya follow dan tunggu update-nya aja. Iya. Iya, oke udah. Dari kami cukup sekian ya, Ya. buat teman-teman yang mungkin mau ikut giveaway atau enggak tapi punya nama-nama buat dibahas Iya, boleh di di komen. video selanjutnya, silakan komen di bawah. Ya. Ciao.